Baik teman-teman, selamat pagi semua. Pagi Pak. Saya nyalakan kameranya, silahkan. Kita akan mulai perkuliahan di minggu kedua, mata kuliah penulisan karya ilmiah. Ya, kita mulai jam 8 ya, nanti saudara yang jam 9 ada kuliah, semoga jam 9 ya sudah selesai. Ya, ini minggu kedua kita masuk ke materi. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bergabung 29 mahasiswa. Sambil menunggu yang lain, kita mulai dulu. Tadi saya sudah kirim materi ke Komting untuk materi hari ini tentang penulisan karya ilmiah secara umum dan masuk ke materi teknik menulis paragraf deduktif dan induktif. Nah, saya khawatirnya tadi datang terlambat, jadi saya kirim materinya dulu. Nah, kita langsung bahas saja ya materinya untuk mempersingkat waktu kita. Oke. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Sebenarnya karya ilmiah itu seperti apa sih gitu? Boleh kalau ada yang mau bertanya dulu, silakan. Tidak ada? Ya, kita mulai materinya. Teknik penulisan karya ilmiah. Ya, dulu mata kuliahnya ada tekniknya. Sekarang mata kuliahnya hanya penulisan karya ilmiah saja. Ini sih mata kuliah yang diperoleh oleh semua mahasiswa di jurusan PG PAUD karena bagaimanapun saudara adalah akademisi. Ya, akademisi itu harus bisa menulis secara baku dengan bahasa yang benar dan bahasa yang ilmiah. Makna ilmiah itu berarti dapat dibuktikan secara empiris ya. Jadi hasil pengalaman yang nyata di lapangan, bukan hasil angan-angan. Itu ilmiah seperti itu. Objeknya jelas, yang ditulis adalah fakta dengan bahasa yang baku. Jadi sekarang kalau kita berbahasa kan banyak sekali bahasa apa ya, kita menyebutnya itu bahasa gaul yang tidak resmi. Kalau untuk perkataan kata-kata percakapan mungkin tidak masalah, tapi ketika itu dituliskan maka akan sangat kelihatan bedanya. Ya, kita masuk ke materinya. Kelihatan ya sudah ya, slide saya ya. Kelihatan Pak. Oke, ya. Ini saya rekod juga, nanti hasil rekamannya bisa saudara saksikan lagi di Elena. Nanti hasilnya saya unggah di Elena. Barangkali kalau ada yang mau mengulas materi. 3 syarat utama sebuah metode ilmiah. Jadi karya ilmiah itu dihasilkan oleh metode yang ilmiah. Nah, besok di semester 5, saudara di semester 3 ya. Semester 5, saudara akan mempelajari tentang metode penelitian. Ya, penelitian riset itu adalah bagian dari metode ilmiah. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif, ada R&D, ada PTK. Gitu. Nah, 3 syarat untuk memperoleh tulisan yang ilmiah melalui kegiatan metode ilmiah. Nah, syaratnya apa? 1, rasional, ya masuk akal, bahwa pengetahuan diperoleh melalui cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Masuk akal itu dapat diterima oleh akal sehat. Jadi jarang sekali atau kita mungkin tidak menemukan sebuah penelitian, sebuah riset ya di lembaga perguruan tinggi yang membahas tentang hal-hal yang gaib. Tidak ada. Mengapa? Karena itu tidak rasional, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, misalnya pengaruh jin misalnya terhadap motivasi belajar mahasiswa nggak ada. Karena apa? Jin itu abstrak. Kita meyakini secara agama, oke ya. Kita meyakini secara agama, tetapi itu akan sangat sulit diterima secara ilmiah.
ya secara logika kita. Makanya kita orang umat beragama diharapkan ya selalu menempatkan keimanan di atas pengetahuan. Jadi bolehlah pengetahuan itu tidak mengkaji tentang hal-hal yang gaib, tetapi kita harus meyakini gitu. Begitu juga apa yang akan dikatakan oleh seorang dokter misalnya, saudara periksa ke dokter, misalnya sakit berbulan-bulan, ya ada muncul gejala di tubuh misalnya kalau sore atau malam itu panas ya. Giliran dibawa ke dokter itu ternyata nggak ada penyakitnya. Mungkin kalau sebagian kita berpikir itu karena misalnya makhluk gaib gitu misalnya itu. Tapi dokter itu tidak akan mungkin mengatakan itu. Oh ini karena pengaruh panas, mungkin karena pengaruh organ dalam yang reaksinya munculnya itu ketika sore atau malam. Nah, dokter pun akan mengatakan hal yang rasional agar dapat diterima oleh pasiennya. Nah, begitu juga dalam dunia pendidikan, yang kita kaji itu adalah hal-hal yang real, yang nyata, yang dapat diterima oleh akal sehat. Yang tidak diterima oleh akal sehat tidak bisa diteliti, tidak bisa ditulis gitu. Ya mungkin ketika ada orang menulis tentang sesuatu yang gaib, ya secara ilmiah mungkin sulit diterima, tetapi secara perasaan, secara agama itu bisa diterima. Nah, yang kita kaji di sini adalah hal-hal yang sifatnya ilmiah, jadi yang bisa diterima oleh akal sehat. Itu ya syarat pertama rasional bisa diterima oleh akal sehat ya, menjangkau pikiran manusia, terjangkau oleh pikiran manusia, karena sesungguhnya banyak sekali hal-hal di luar nalar kita yang tidak bisa kita jangkau karena memang otak kita itu terbatas. Kemudian empiris ya, empiris itu melalui sebuah pengalaman, melalui sebuah kegiatan sehingga hasilnya dapat ditulis secara pasti. Ya, cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia tuh ya. Jadi panca indera kan 5 ya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dikecap, bisa dirasakan, ya gitu. Jadi ilmiah itu sebatas pada hal-hal yang bisa diterima oleh panca indera. Tadi kalau yang saya sebutkan contoh-contoh di depan itu kan banyak yang tidak dapat diterima oleh panca indera sehingga bukan bagian dari karya ilmiah. Tapi kita wajib meyakini ya kalau sebagai umat beragama. Ya, empiris didahului oleh pengalaman dapat diterima oleh panca indera. Selanjutnya sistematis bahwa kegiatan tersebut menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, ini sistematis itu besok saudara akan berdalam di metodologi penelitian. Langkah-langkah sebuah riset itu apa sih? Kita menemukan masalah, kita mengangkat topik. Setelah mengangkat topik, kita mengajukan rumusan masalah. Setelah mengajukan rumusan masalah, kita membuat kerangka berpikir. Membuat kerangka berpikir, kita membuat hipotesis. Membuat hipotesis, kita menentukan metode penelitian. Metode penelitian harus ditentukan siapa subjeknya, siapa respondennya, kemudian analisis datanya bagaimana, kemudian membuat instrumen. Instrumen itu dilaksanakan untuk mengumpulkan data ya, melalui dokumentasi, melalui wawancara, melalui angket, kemudian data yang sudah diperoleh dianalisis. Dianalisis kemudian ditampilkan ya, atau disajikan datanya. Maaf ada iklan. Nah gitu, jadi melalui langkah yang sistematis, saudara akan menguasai itu besok di semester 5. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara jelas, gitu, ya, itu sistematis. Ini pendapatnya dari Sugiono tahun 2009. Jadi bukunya Sugiono terkait metode riset penelitian itu banyak sekali beredar di pasaran, mayoritas mahasiswa dimanapun itu menggunakan bukunya Sugiono. Ya, silakan saudara perlu memiliki itu, khususnya besok ketika semester 5. Karena di situ dijelaskan tentang bagaimana langkah-langkah penelitian itu dilakukan.
Nah, selanjutnya tahapan metode ilmiah seperti apa? Ada skeptik, analitik, dan kritik. Skeptik upaya untuk selalu menanyakan bukti-bukti atau fakta terhadap setiap pertanyaan, pernyataan atau pertanyaan. Nah, skeptik bahasa lainnya itu adalah ragu-ragu. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu selalu ada keraguan-raguan. Apakah benar kepala sekolah yang kemarin tempat saya magang itu profesional? Apakah benar guru tempat saya magang kemarin itu gurunya berkompetensi semua? Apakah benar murid-murid di sini tempat saya magang itu selalu disiplin? Ya. Jadi akan selalu muncul keraguan-raguan di dalam diri kita terhadap objek yang akan kita amati, terhadap kejadian yang kita alami atau objek yang kita amati. Nah, saudara mesti akan menemukan itu ketika saudara melakukan magang kemarin. Jadi fungsinya magang itu untuk mengetahui bagaimana konteks real di lapangan sesungguhnya, sehingga di situ saudara akan menemukan berbagai permasalahan. Nah, permasalahan itu diawali dari tadi skeptik itu keraguan-raguan diri kita terhadap objek yang diamati. Ya kita juga ragu dengan diri kita, apakah benar saya mampu nggak ya ketika magang kemudian diminta mengajar. Boleh juga seperti itu. Atau saudara ingin melakukan riset yang lain, penelitian yang lain, melakukan metode ilmiah yang lain, apakah benar kurikulum di sekolah ini sudah layak digunakan? Apakah benar kurikulum itu sesuai dengan standar nasional pendidikan? Nah, gitu kan kita banyak pertanyaan. Itu namanya skeptik ya, skeptis selalu ragu-ragu terhadap sesuatu. Ya. Nah, berangkatnya itu dari keraguan-raguan itu sehingga saudara bisa melakukan sebuah analisis analitik upaya untuk selalu menimbang setiap permasalahan yang dihadapi. Dari berbagai kumpulan tingkat skeptis tadi muncul berbagai pertanyaan, saudara coba lakukan sebuah analisis terhadap bidang yang saudara tekuni. Misalnya tadi di tempat magang saudara, saudara mengamati kepala sekolahnya, tingkat profesionalnya bagaimana, gurunya kompetensinya bagaimana, muridnya tingkat kedisiplinannya bagaimana, kurikulumnya sudah sesuai atau belum, kemudian manajemennya bagaimana, sarana prasarananya bagaimana. Jadi kan kajiannya sangat banyak sebenarnya ketika kita melihat satu sekolah saja. Nah, dari berbagai konteks yang sangat banyak itu, coba saudara lakukan analisis mana yang paling menarik perhatian saudara. Apakah kurikulumnya, apakah peserta didiknya, apakah kegiatan pembelajarannya, ataukah model permainannya, atau sekolah itu memiliki kelebihan-kelebihan khusus, misalnya apa gitu. Oh, berbasis kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa? Daerahnya di mana, misalnya di suatu daerah tertentu dia memiliki materi yang tidak diajarkan di sekolah lain. Begitu juga boleh. Nah, sehingga dari situ saudara bisa mengangkat sebuah topik yang akan dijadikan sebuah tulisan ilmiah. Nah, kemudian kritik, upaya untuk mengembangkan kemampuan menimbang secara objektif. Nah, namanya orang mengkritik itu harus bisa atau harus menguasai berbagai hal. Ya, sebenarnya orang mengkritik itu juga harus disertai oleh alternatif ya, oleh solusi. Misalnya saudara gini, saudara akan melihat tadi keraguan-raguan terhadap kemampuan guru di sekolah. Apa benar sih guru-guru di sekolah ini benar-benar profesional, bisa mengajar dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah. Guru profesional itu ada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Apakah benar mereka sudah menguasai itu? Nah, ketika saudara memiliki pertanyaan seperti itu, kecenderungan seperti itu, kemudian ingin dijadikan sebagai bahan tulisan saudara atau bahan riset saudara, maka saudara juga harus menguasai bagaimana kriteria guru profesional yang ideal. Nah, ketika muncul pertanyaan keraguan-raguan terhadap kemampuan guru, maka saudara di sisi lain juga harus sudah memiliki konteks guru profesional itu seperti apa gitu, sehingga saudara bisa membandingkan, sehingga saudara bisa mengkritik guru tersebut bagus atau tidaknya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kritik sedangkan kita tidak memiliki ilmu untuk mengetahui guru profesional itu. Kalau kita sendiri tidak tahu guru profesional itu
guru yang seperti apa, aturannya yang bagaimana, kemudian kemampuan pedagogik itu apa, komponen-komponen di dalam pedagogik itu apa saja. Nah, kita tidak menguasai itu, bagaimana mungkin kita akan melakukan sebuah kritik. Nah, jadi saran saya pelajari sedalam mungkin apa yang saudara tulis itu. Itu ya, tahapan metode ilmiah. Kemudian ini non ilmiah. Kalau tadi ilmiah ya, kalau ini non ilmiah, ini namanya non ilmiah itu berarti bersifat tadi ya, fiksi. Ya, penyandaran pada akal sehat, common sense ternyata. Jadi lebih kepada pasrah gitu. Ya, bisa dilakukan dengan metode ilmiah, berdasarkan prasangka saja. Ya, kita baru menduga-duga tapi tidak melakukan tindak lanjut. Nah, guru itu tidak profesional, gitu, misalnya gitu. Tetapi kita juga tidak mau menggali profesional itu seperti apa. Kemudian dia mengajarnya seperti apa, hanya pendapat kita saja. Jadi pendapat itu tidak boleh dituliskan ya dalam sebuah karya ilmiah. Saudara bisa menuliskan pendapat, tetapi harus disertai dengan rujukan. Itu. Ya. Pendapat itu bukan ilmiah. Pendapat itu sangat subjektif. Itu hanya persepsi kita saja. Nah, persepsi kita itu tidak bisa dianggap ilmiah selama tidak ada referensi yang mendasarinya. Kemudian otoritas ilmiah dan kewibawaan, penemuan kebetulan dan coba-coba pendekatan intuitif. Pada dasarnya kalau non ilmiah itu tadi berlawanan dengan ilmiah, jadi tidak melalui riset, lebih kepada sebuah keyakinan, ya, tanpa adanya bukti yang jelas, itu non ilmiah seperti itu. Jadi hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal, contoh-contoh misalnya hal-hal yang gaib itu non ilmiah, tetapi kita yakin gitu, sehingga itu tidak mungkin untuk diangkat dalam sebuah riset, ya, riset yang nyata gitu. Coba saudara cari bacaan skrip-skripnya kelas, apakah ada yang mengkaji hal-hal yang gaib? Mesti nggak ada. Ya, karena yang ditulis mereka adalah hal yang sifatnya ilmiah. Nah, kemudian karya ilmiah dan penalaran logis, ya, namanya ilmiah itu selalu logis, diterima oleh nalar. Jadi ketika saudara mencari sebuah topik, ya carilah yang dapat diterima oleh akal sehat manusia atau common sense, itu akal sehat. Kemudian logika untuk menarik kesimpulan, ya, ada kesimpulan yang ditarik. Besok ketika saudara mempelajari metode research itu kan ketika kita melakukan sebuah penelitian itu tidak semua orang diteliti, tapi hanya bentuk sampling saja. Misalnya ada 100 murid yang kita teliti hanya 30 saja. Nah, 30 itu ketika kita teliti, maka hasil dari 30 itu kita generalisasikan kepada 100 orang. Sehingga kesimpulan dari 30 orang itu berlaku untuk 100 orang. Jadi ada logika untuk menarik kesimpulan. Kemudian induktif, sifatnya induktif dari bawah ke atas, jadi khusus, saudara menemukan berbagai permasalahan, kemudian kesimpulannya seperti apa. Hasil observasi fenomena khusus menuju pernyataan yang bersifat umum. Ya, jadi sifatnya itu induktif, ya. Logis. Deduktif juga top down, pernyataan umum baru kemudian mencari bukti tertentu yang akan mendukung atau sebaliknya menyangkal pernyataan tersebut. Jadi di metode ilmiah boleh menggunakan model induktif, ya, yang sifatnya dari khusus ke umum, atau dari model deduktif dari umum ke khusus. Nanti ada contoh-contohnya di bawah, sekaligus ada penugasan untuk saudara bagaimana membuat sebuah paragraf yang bersifat induktif dan bersifat deduktif. Nah, ini konsep karya tulis ilmiah. Karya tulis sebuah upaya kegiatan ilmiah didukung oleh metode ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah adalah produk tertulis yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah. Jadi apa yang saudara tulis itu sudah melalui kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah tidak selamanya
saudara harus terjun ke lapangan. Tidak selamanya saudara harus riset, tapi saudara membaca buku saja, itu sudah bagian dari metode ilmiah. Saudara punya sebuah permasalahan, kemudian mencari solusinya itu di dalam buku, itu sudah bagian dari metode ilmiah. Karena jelas ya yang dirujuk, tetapi mungkin pernah saya sampaikan di minggu kemarin, kita tidak diperkenankan untuk mengambil rujukan referensi yang bersumber dari blog, ya, baik Blogspot maupun WordPress. Mengapa? Karena itu bisa ditulis oleh siapa saja. Barangkali ada pendapat-pendapat yang tidak melalui review terlebih dahulu, sehingga kebenaran dari tulisan di blog itu diragukan. Ya, dan kebanyakan juga isinya orang copy paste, rujukannya tidak jelas. Ya, maka disarankan ketika kita akan mencari sebuah rujukan, bersumbernya adalah buku dan jurnal. Ya, gitu. Bukan dari blog. Kalau dari website resmi diperbolehkan. Ya, bagaimana karya ilmiah di perguruan tinggi? Ya, ada namanya tugas akhir. Ini kalau untuk mahasiswa D3 ya, itu 4 SKS. Jadi sebelum lulus dia harus membuat tugas akhir terlebih dahulu 4 SKS. Nah, kemudian kalau saudara skripsi itu hitungannya 6 SKS. Kajian perpustakaan, penelitian lapangan untuk latihan. Jadi untuk lulus dari S1 maka harus membuat skripsi dengan bobotnya adalah 6 SKS ya. Kemudian tesis, ya ini untuk S2, untuk kemampuan meneliti 8 SKS. Kemudian ada disertasi. Disertasi itu produk dari S3, merumuskan konsep atau teori. Jadi kalau orang sudah membuat disertasi ya dia sudah menghasilkan sebuah teori. Nah, syarat teori itu harus diterima oleh masyarakat umum. Makanya TA, skripsi, tesis, dan disertasi yang akan saudara hasilkan itu harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Harus diuji kevalidannya terlebih dahulu melalui apa? Kegiatan ujian. Nah, kegiatan ujian skripsi itu, ujian tesis, ujian disertasi itu sesungguhnya sedang mengklarifikasi apakah yang saudara tulis itu benar-benar ilmiah atau tidak. Itu hanya pendapat semata atau berdasarkan rujukan-rujukan. Maka dalam penulisan skripsi diupayakan referensinya itu harus banyak. Minimal 20 jurnal internasional. Ya, dan jurnal nasional yang mengikuti. Jadi puluhan referensi karena untuk karya ilmiah. Nah, syarat agar teori kita dapat diterima oleh umum harus dipublikasikan melalui, maka harus melewati proses namanya fase ujian. Setelah ujian dinyatakan lulus, artinya teori saudara diterima. Maka sebisa mungkin ketika ujian, ya saudara harus mempertahankan pendapat saudara karena itu adalah tulisan saudara sendiri. Karena sesungguhnya saudara yang lebih paham bagaimana konteks kejadian atau teori yang saudara hasilkan, bukan si penguji. Penguji itu sebenarnya lebih mengklarifikasi dan menanyakan sesuatu yang bersifat teknis yang saudara harusnya kuasai. Jadi namanya orang ujian skripsi itu hanya mengklarifikasi saja sebenarnya. Dan pengetahuan itu banyak dikuasai oleh saudara. Mereka itu hanya menanyakan saja. Bagaimana kegiatan di lapangan, mengapa kok menggunakan teori ini, mengapa langkah metodenya seperti ini, ya, kenapa kesimpulannya seperti ini, kenapa berangkat dari latar belakang seperti ini, kenapa rumusan masalahnya seperti ini, kenapa tujuannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi mereka lebih banyak mengklarifikasi. Ya, kalau saudara membuat skripsinya benar-benar dilakukan oleh sendiri, ya dikerjain dengan sungguh-sungguh pasti akan menguasai. Nah, selanjutnya ada makalah ilmiah. Ya, makalah ilmiah saya rasa ini kalau tugas harian ya atau mingguan biasanya banyak di mata kuliah untuk membuat makalah. Tapi sejak adanya pembelajaran daring, saya rasa membuat makalah tidak terlalu banyak. Nah, kemudian orientasi karya tulis ilmiah, ada tugas, ada dikompetisikan. Ya, biasanya orang motivasi membuat karya tulis ilmiah itu karena satu tugas. Ya, kalau tadi misalnya skripsi, makalah, disertasi itu kan tugas karena memang sebagai seorang pelajar itu ya harus membuat itu. Ya, ada kalanya ada orientasi yang lain yaitu dikompetisikan. Saya rasa banyak kegiatan terkait dengan kompetisi penulisan
karya ilmiah. Ya, LKTI lomba karya tulis ilmiah itu biasanya banyak dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi, kita tinggal mengikuti saja. Nah, kita hanya mengirimkan sebuah tulisan, tapi ingat itu tulisan ilmiah, artinya banyak rujukan, banyak referensi, dikirim, kemudian dikompetisikan. Kalau masuk 3 besar atau 5 besar, biasanya nanti diminta untuk presentasi. Ya. Begitu. Kemudian apa kendalanya? Ada literatur. Nah, literatur sekarang sudah banyak diperoleh dengan mudah ya. Saudara dapat mencari di scholargoogle.com, di Springer, di Simago, di Scopus, ya. Jadi referensi banyak sekali sekarang. Kemudian teknik penulisan ya itu juga bagian dari kendala karena banyak sekali mahasiswa menulis itu yang bahasanya belum dapat diterima gitu, baik secara isi maupun secara penulisan. Ya, bagaimana menulis titik dua yang baik, bagaimana menulis tanda baca yang baik, bagaimana membuat paragraf yang baik, bagaimana membuat kutipan yang baik. Ya, kata awal paragraf itu harus bagaimana, kata awal kalimat itu harus bagaimana. Itu yang akan kita pelajari di sini. Kemudian pendanaan, ya ini kalau saudara melakukan riset, kemudian sulit mengatur jadwal dan waktu, ya ini kalau orang-orang yang sibuk ya, tapi kalau saudara kan memang ada kecenderungan untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga fokus saudara hanya di kuliah saja. Beda kalau kuliah tapi sambil bekerja atau yang lain. Nah, manfaat praktis dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan karena memang karya ilmiah itu dihasilkan dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, yang muncul dari benak kita sebenarnya ada masalah apa sih di sekolah. Nah, itu kan diangkat menjadi penulisan karya ilmiah. Nah, selanjutnya saudara bisa membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, sekitar liburin ibu, lebat, bu, mohon maaf iklan. Jadi manfaat praktis dapat digunakan menyelesaikan masalah kehidupan. Kemudian manfaat teoritis, penemuan hal baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini saudara akan menuliskan manfaat di bab 1 ketika membuat skripsi besok ya. Jadi ada manfaat praktis, ada manfaat teoritis. Nah, itu seputar karya ilmiah sebenarnya masih banyak yang belum kita kaji, cuma ini adalah gambaran umum untuk menyelaraskan pemikiran kita yang dimaksud karya ilmiah itu seperti apa. Jadi teman-teman terkait apa itu karya ilmiah, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan sebelum saya masuk ke materi tentang paragraf deduktif dan induktif. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Pak. Ya, silahkan. Tadi kan ada karya tulis non ilmiah ya Pak. Nah itu benar juga atau tidak apaan? Tadi kan kalau non ilmiah itu kan berdasarkan apa? Dan penemuan kebetulan untuk pelajari apa tidak? Makasih Pak. Apa maksudnya Pak? Contohnya dari karya tulis non ilmiah? Itu perlu dipelajari apa enggak? Oh, ya perlu kalau saudara suka nggak apa-apa. Jadi contoh karya tulis non ilmiah itu misalnya apa? Novel, ya, kemudian komik, itu adalah non ilmiah. Jadi kita itu mau nulis apa saja itu boleh gitu loh. Ya, saudara kan kalau cerpen gitu, cerita pendek itu juga karya tulis tapi non ilmiah. Karena apa? Sumbernya itu hanya imajinasi kita saja. Ya, kalau saudara memiliki kecenderungan untuk suka dalam hal tersebut, boleh itu dilanjutkan. Ya, dipelajari boleh. Ya, kalau di MKU Bahasa Indonesia kan ada itu. Misalnya bagaimana teknik membuat cerita fiksi, novel, kartun, kemudian lain-lain itu boleh dilanjutkan. Atau kalau saudara mau membuat produk ya, misalnya
membuat sebuah buku cerita. Buku cerita itu kan fiksi juga. Kita ngarang itu kan boleh. Ada binatang bisa ngomong, itu kan wajar di anak PAUD. Itu akan dijadikan sebuah media penyampaian informasi ke anak. Boleh. Misalnya kita membuat cerita khayalan gitu, yang tujuannya untuk menanamkan budi pekerti anak. Ya dikisahkan dari seekor binatang apa dan seterusnya, kita ceritakan ke anak. Nah, media Anda dalam bentuk buku cerita. Nah, buku cerita itu boleh diteliti. Saudara jadi nanti membuat buku cerita sekaligus membuat skripsi misalnya gitu. Jadi judul skripsinya adalah pengaruh buku cerita dalam meningkatkan karakter budi pekerti anak. Itu juga boleh seperti itu. Jadi saudara memiliki dua produk sekaligus. Produk pertama itu yang bersifat non ilmiah, buku fiksinya tadi. Produk kedua itu skripsinya yang ditulis secara ilmiah. Boleh dipelajari atau tidak ya sifatnya sunnah ya, tergantung minat saudara. Kalau saudara suka dan ingin memperdalam silahkan. Tapi itu tidak akan kita pelajari secara umum di bangku perkuliahan. Itu biasanya lebih kepada apa ya, keinginan saudara saja, kecenderungan saja. Kalau ada yang hobi nulis cerpen, cerita, komik, silahkan dilanjutkan, nggak masalah. Tapi diarahkan untuk mahasiswa PAUD gitu. Gitu ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Pak, izin bertanya. Oh ya, silahkan. Tadi kan udah dibahas tentang metodologi menulis karya ilmiah. Terus saya mau tanya, metodologi penelitian apa saja yang dapat digunakan dalam menulis karya ilmiah, dan metode apa yang paling sering digunakan dalam menulis karya ilmiah, itu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ana Habibah. Nah, kalau yang dilaksanakan kebanyakan orang di perguruan tinggi, ya metode penulisan ilmiah itu ya kalau kita melakukan sebuah riset, ya, penelitian itu kita paling banyak itu menggunakan kuantitatif, kualitatif, R&D. Jadi ada kuantitatif, ya itu berangkat dari sebuah pertanyaan-pertanyaan juga, dan tujuannya adalah untuk menguji sebuah teori. Kemudian ada penelitian kualitatif, ya, berarti harus mendeskripsikan banyak hal. Ya, karena orang kualitatif biasanya ada kecenderungan referensi bacaannya harus lebih banyak. Kemudian ada R&D. R&D itu di mana ketika kita ingin menghasilkan sebuah produk. Nah, kemudian ada juga kalau di perguruan tinggi ada namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Cuma untuk mahasiswa S1 itu tidak diperkenankan karena PTK itu ada kecenderungan untuk guru, ya untuk guru. Jadi ketika saudara besok sudah menjadi guru boleh melakukan riset yang metodenya berbasis PTK. Tapi kalau untuk mahasiswa S1 tidak diperkenankan. Nah, kemudian yang paling enak ya, yang paling enak artinya kita tidak perlu ke lapangan. Yang paling banyak digunakan untuk tugas-tugas itu biasanya namanya literatur review. Literatur review itu kita hanya membaca jurnal-jurnal saja atau membaca buku-buku saja gitu, tanpa harus melakukan riset ke lapangan. Saudara ingin mengkaji tentang tadi profesionalitas guru atau kompetensi pedagogik guru itu. Kompetensi pedagogik guru itu seperti apa? Nah, saudara memiliki apa ya, misalnya permasalahan, apakah benar guru di Indonesia itu kompetensi pedagogiknya sudah bagus-bagus semua? Saudara tidak ingin melakukan penelitian, maka saudara cukup mendownload jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Nah, di situ akan muncul di Indonesia mayoritas kemampuan kompetensi pedagogik guru rata-rata 87%. Nah, itu menjadi jawaban dari pertanyaan saudara. Jadi kita hanya membaca hasil referensinya orang,
Kemudian itu kita kutip, ya kita kutip untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, itu yang namanya literatur review. Atau kita akan membahas konsep misalnya, apa sih yang dimaksud dengan PAUD, atau apa sih yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kognitif. Gitu. Kemampuan berpikir kognitif anak itu tahap perkembangannya bagaimana sih? Dan ini ada tokoh menyatakan bahwa tahap perkembangan kognitif anak mencakup kegiatan enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, itu pendapatnya dari siapa? Itu misalnya dari Brunner gitu, atau Vygotsky gitu, atau dari Piaget. Nah, itu kita bisa hanya dari membaca saja, tetapi referensi hasil bacaan itu digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi tanpa melalui riset di lapangan, tetapi kita melakukan namanya literatur review, gitu ya Mbak Ana Habibah. Dan kebanyakan yang saudara gunakan ketika saudara membuat makalah, yang digunakan adalah literatur review. Nah, saudara sadar atau enggak, saudara kan sering menuliskan kutipan ya, misalnya pendidikan anak usia dini adalah upaya sadar untuk menyiapkan anak usia 4-5 tahun untuk mencapai pendidikan di atasnya dalam kurung, misalnya gitu kan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020. Nah, yang saudara tulis itu adalah literatur review. Nah, kemudian anak usia dini sering disebut dengan golden age. Golden age adalah masa keemasan di mana anak sangat sensitif untuk menerima informasi yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Itu pendapatnya siapa? Dalam kurung Piaget, 1987 misalnya. Nah, itu yang kita lakukan adalah literatur review. Jadi kita pernah membaca pendapatnya Piaget, kemudian kita tulis menjadi tulisan kita gitu. Nah, itu bagian dari metode ilmiah juga yang paling banyak saudara lakukan untuk semester-semester ini, modelnya seperti itu. Kemudian ada beberapa teori belajar. Teori belajar meliputi teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, teori belajar humanis. Nah, itu kan bukan pendapat kita. Ada orang yang pernah mengatakan itu. Kita tahu kognitif, kita tahu humanis, kita tahu behavioristik karena kita hasil membaca buku. Nah, misalnya itu dari pendapatnya siapa? Misalnya Rifai 2012. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berusaha untuk menjadikan anak memiliki perilaku yang baik. Nah, itu kan bukan pendapat kita. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya misalnya Thorndike itu. Thorndike, tahun 1980. Nah, itu yang disebut dengan karya ilmiah. Kalau kita menulis tanpa mengutip, itu namanya pendapat pribadi. Ya, misalnya teori belajar humanis itu adalah teori belajar yang sangat menyenangkan. Itu kan sebuah pernyataan, itu sebuah klaim, sebuah teori. Ketika kita tidak membuat sebuah rujukan, kira-kira pernyataan kita diragukan nggak kebenarannya? Maksudnya kan diragukan. Ya, itu hanya pendapat pribadi. Maka sebisa mungkin dalam menuliskan karya ilmiah itu harus diperbanyak referensi. Jadi kejadian apa di lapangan, fakta-fakta apa yang terjadi di lapangan, ungkapkan dalam sebuah kalimat. Kemudian kalimat itu nanti dilengkapi dengan membuat berbagai rujukan tadi. Begitu Mbak Ana. Jadi yang paling banyak kita lakukan adalah literatur review. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Pak, kalau catatan kaki itu termasuk literatur review ya Pak? Ya, catatan kaki atau footnote itu adalah bagian dari teknik literatur review. Jadi orang membuat footnote itu kan macam-macam ya. Jadi kita memiliki berbagai style untuk membuat kutipan. Jadi ada yang tadi modelnya teori behavioristik adalah bla 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 dalam kurung pendapatnya siapa, koma. Kemudian nama itu nanti akan muncul di daftar pustaka. Nah, kalau saudara ingin menggunakan model footnote, berarti teori behavioristik adalah upaya bla 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 bla, terus di atasnya dia kasih angka 1. Ini angka 1, kemudian di bagian bawahnya itu di halaman yang sama, angka 1 itu merujuk dari siapa.
Jadi footnote itu sebagai alternatif ketika kita tidak ingin membuat kutipan yang berbeda dari yang biasanya. Karena yang umumnya itu kan menggunakan dalam kurung. Nah, kalau footnote hanya menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Cuma itu akan ditulis di bagian bawah. Itu salah satu teknik saja, karena ada berbagai teknik pengutipan. Gitu ya, Mbak Nelly. Ya mungkin perlu kita pelajari. Saudara akan lebih nyaman yang mana, karena setiap perguruan tinggi juga memiliki cara yang berbeda-beda untuk membuat sebuah kutipan. Ada yang modelnya langsung ditulis di akhir kalimat atau di awal kalimat, ada yang modelnya menggunakan footnote di bawah ya, atau catatan kaki. Catatan kaki itu isinya juga sama, tokoh-tokoh yang mengemukakan sebuah teori yang kita rujuk. Gitu Mbak Nelly. Yang lain ada lagi yang tanyakan mungkin? Belum? Lanjut? Bertanya Pak. Oh ya, silakan Mbak Susi. Cara kita menghindari karya tulis ilmiah yang kita buat itu dari sebuah plagiasi gitu. Nah, ya. Kapan karya yang kita buat itu disebut plagiasi gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Susi. Ya, saudara sudah memiliki pandangan jauh ke depan, karena isu ini memang selalu diangkat ketika kita membuat sebuah karya ilmiah. Jadi apa yang dimaksud dengan plagiasi? Plagiasi itu adalah duplikat ya. Kita menduplikat sebuah tulisan orang. Bayangkan saudara itu punya karya. Kemudian karya itu hanya di copy paste saja oleh orang lain. Kira-kira saudara perasaannya bagaimana? Sakit nggak? Pasti kan? Apalagi itu karya yang misalnya saudara buat dengan sungguh-sungguh, ditulis dengan melalui metode yang sangat mendalam gitu, tiba-tiba ada orang yang copy paste saja, main copy paste saja, saudara kan akan sakit. Nah, begitu juga saudara membayangkan, ketika saudara akan menulis, juga perhatikan siapa penulis pertamanya tadi. Jadi di plagiasi itu adalah menduplikat. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak menduplikat? Kita untuk menulis yang baik itu baca satu halaman dulu, misalnya ya, sebuah teori, baca dulu. Setelah saudara selesai membaca, saudara ketik sendiri dengan bahasa sendiri. Ya, jangan copy paste. Ya, jadi ditulis, misalnya kita sedang membahas teori behavioristik ya, misalnya Pavlov melakukan sebuah uji coba terhadap anjing, ya, sehingga bisa menghasilkan bahwa stimulus itu dapat dirubah dari stimulus primer menjadi stimulus sekunder. Nah, kita membaca semua itu, jangan asal main comot aja, copy paste, blok, pindahkan ke tag kita. Nah, kalau itu jadi plagiasi. Ya, walaupun kita menuliskan nama Pavlov juga. Tetapi yang baik itu, yang benar adalah ketika kita sudah selesai membaca, maka kita harus mengubah redaksi kalimat dari bacaan kita tadi dengan teks yang kita tulis. Ya, misalnya tadi bahasanya seperti itu, kemudian kita mengetikkan dengan bahasa yang baru lagi. Ya, stimulus primer bisa diubah dengan stimulus sekunder. Hal ini pernah dilakukan oleh Pavlov gitu. Nah, pada tahun berapa? Nah, jadi kita tidak asal main copy paste dengan struktur kata dan bahasa yang sama persis, tapi kita harus mengubahnya. Nah, plagiat adalah ketika kita mencuri kata-katanya orang dimasukkan dalam tulisan kita. Nah, saudara besok skripsi wajib melakukan uji Turnitin. Uji Turnitin itu adalah uji untuk melihat tingkat plagiasi saudara. Jadi kebetulan kalau Turnitin itu saya yang melakukan terus. Jadi saya selalu melihat bagaimana karya mahasiswa yang akan ujian. Jadi saudara sudah melakukan bimbingan selama 1 semester, 2 semester untuk membuat skripsi, sudah selesai itu, sudah final. Nah setelah itu kan harus diuji plagiasi, saya cek hasilnya berapa tingkat plagiasinya. Ada yang 50%, ada yang 45%. Artinya apa? Jadi kalau 40% dari 100 halaman, itu ada 40 halaman yang copy paste. Nah, ketika ada yang seperti itu, maka tidak jadi ujian, harus direvisi dulu. Saya kembalikan ke mahasiswa yang sedang menulis itu,
Kemudian dia harus merevisi kata-kata yang diblok karena akan muncul bagian tulisan yang diblok itu yang copy paste dari internet. Nah, dia harus merevisi, kemudian diuji lagi, uji plagiasi lagi. Oh, hasilnya sudah turun. Nah, misalnya 25% ya. Kalau 25% itu sudah dianggap wajar. Jadi toleransi tingkat plagiasi di UNES itu adalah di bawah 30%. Nah, ini sudah dikerjakan oleh asisten lab di jurusan PG PAUD, jadi setiap mahasiswa yang akan menulis skripsi, hasilnya harus diuji plagiasi dulu. Jangan sampai apa yang saudara tulis itu adalah hasil copy paste saja, bukan hasil pemikiran sendiri. Ya boleh kita mengambil ide orang lain, tetapi ditulis dengan redaksi yang berbeda. Struktur kata-katanya harus dirubah. Misalnya di situ kalimat aktif, misalnya ibu pergi ke pasar membeli jambu gitu. Nah, itu kan kalimat aktif. Saudara kok membaca seperti itu, maka ketika saudara akan menuliskan diubah menjadi kalimat pasif. Tadinya ibu pergi ke pasar membeli jambu, sekarang saudara menuliskannya jambu dibeli ibu waktu ke pasar. Gitu. Jadi kalau seperti itu sudah mengurangi tingkat plagiasi. Begitu ya Mbak Lucy, gambarannya dan teman-teman semua. Ya boleh juga lah sewaktu-waktu kalau saudara ingin tahu hasil tulisan saudara, kita cek tingkat plagiasinya menggunakan uji Turnitin. Oh ya, tapi kita ada juga uji plagiasi secara free ya, uji plagiasi secara gratis. Kapan-kapan kita sampaikan, kita coba saudara membuat beberapa halaman sebuah narasi teks tentang metode ilmiah, nanti saudara cek sendiri. Ya, cek sendiri tingkat plagiasinya berapa persen gitu. Ada yang sifatnya gratis. Kalau Turnitin itu kan berbayar. Ada yang gratis. Ya gitu Mbak Susi. Yang lain? Lanjut, saudara masih ada waktu? Masih ada waktu nggak? Masih, Pak. Ada ya. Nanti kalau ada yang mau kuliah, tolong disampaikan saja ya. Ketika saya menyampaikan dipotong nggak apa-apa karena memang jadwal saya yang masih belum fix gitu ya, karena saya mengambil jadwalnya saudara. Ya ini mungkin tidak terlalu panjang karena saudara pasti sudah menguasai ini gitu. Yang penting nanti tugasnya bisa dikerjakan nih. Mohon maaf saya belum share screen ya. Terkait dengan paragraf deduktif dan induktif. Ini kita sudah benar-benar masuk ke teknik ya. Karena yang tadi kita bahas kan kita bahas kan lebih kepada teoritis tentang apa itu karya ilmiah. Nah, ini lebih kepada praktisnya. Paragraf deduktif dan induktif. Sudah kelihatan ya? Nah, ini saudara mempelajari pasti di SMA. Di bahasa Indonesia juga saudara pasti mempelajari. Jadi yang dimaksud dengan paragraf deduktif dan induktif, kalau deduktif kan umum ke khusus. Jadi kesimpulannya di awal paragraf, khusus-khususnya di bawah-bawahnya atau belakang-belakangnya. Kalau induktif berarti dari khusus ke umum. Jadi kita berbicara tentang khususnya dulu, di bagian akhir sebuah paragraf itu ada kesimpulannya. Jadi kalimat intinya itu tinggal mau ditempatkan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Pasti saudara sudah menguasai ini. Nah, ini ada konsep paragraf, kemudian beberapa kalimat disusun secara teratur dan saling berhubungan mempunyai satu pikiran utama. Jadi satu paragraf itu memiliki satu pikiran utama, jangan mencampur adukan. Atau terlalu banyak atau terlalu singkat. Minimal dalam sebuah paragraf itu 5 atau 6 baris. Ya, atau 6 baris, 6 kalimat. Nah, diusahakan yang namanya karya ilmiah, ya, membuat paragraf, setiap paragraf itu ada kutipan. Ya, paragraf yang baik yang terdiri dari sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Saya contohkan aja. Ini kan penjelasannya sama seperti tadi. Ini deduktif ya, dari umum ke khusus. Contohnya, nah yang merah ini adalah kalimat umum, benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor. Umumnya itu. Nah, khususnya ini ada berapa nih? Salah satu benda tersebut adalah arca Aksobia Buddha yang sedang duduk bersila
dengan kedua telapak tangan di atas bahan. Nah, kalimat yang kedua ini kan penjelas dari kalimat yang pertama ini. Jadi ini bersifat khusus. Ya. Kemudian ini khusus yang kedua, benda seni tersebut tergolong barang dagangan yang harganya tak ternilai atau sama. Ini khusus yang kedua. Kemudian khusus yang ketiga, penawaran sempat dibuka dengan harga 300 US dollar atau sekitar 3 miliar. Ini khusus ketiga. Harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie di New York. Ini khusus keempat. Nah, jadi susunannya seperti ini. Umum, ya, ini bersifat umum. Ini kalimat intinya. Khusus atau penjelas. Saudara memiliki ide apa? Ya. Kemudian khusus-khususnya itu ada di bagian kalimat-kalimat di bawahnya atau setelahnya itu. Misalnya saya contohkan yang lain gini. Tadi kita kembali ke teori belajar misalnya. Teori belajar humanis merupakan teori di mana bertujuan untuk membuat siswa nyaman belajar. Itu umumnya. Ya. Kemudian khususnya adalah contoh yang lain. Ini saya lanjutkan. Agar siswa merasa nyaman belajar, maka fasilitas untuk pembelajaran harus baik. Itu khusus yang pertama. Untuk menjelaskan tadi umum. Kemudian khusus yang kedua, ruang kelas didesain sebagus mungkin dengan dilengkapi air conditioner atau AC, misalnya seperti itu. Itu khusus yang kedua. Kemudian papan tulis juga harus dibuat dengan warna putih dan spidol warna hitam yang jelas dengan kondisi yang sangat bersih dan terawat. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Ya, jadi khusus-khusus ini sebagai penjelas dari yang umum. Bisa diterima ya? Saya rasa paham lah ya untuk ini. Jadi di sini ada kalimat umum, di bawahnya ada kalimat khusus. Kalimat umumnya itu adalah inti atau ide utama dari sebuah pokok paragraf. Nah, itu ini sama contoh yang kedua. Jadi di yang berwarna biru ini adalah kalimat umum berbagai perkembangan yang terjadi di bidang teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir hendaknya ditanggapi bukan dengan sikap yang cemas. Nah, justru harus dilihat dari sisi positifnya sampai menyesal. Nah, kalimat pertama itu umum, kalimat kedua ini dia penjelas, ya khusus satu. Kemudian kalimat yang ketiga ini, perkembangan ini bahkan melaju lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Ini khusus yang kedua. Kemudian kalimat terakhir ini adalah khusus yang ketiga. Perkembangan ini pasti akan mengubah banyak hal dan seterusnya. Jadi umum, khusus. Gitu ya. Itu deduktif. Ingat-ingat deduktif berarti umumnya di depan, khususnya di belakang. Nah, kalau induktif sebaliknya. Kalau induktif berarti dibalik, berarti yang umum itu ada di belakang. Jadi khusus, baru umum, baru kesimpulan. Jadi biasanya diakhiri dengan kata jadi. Gitu. Nah, ini formasi dari induktif. Khusus, umum. Nah, khusus itu relatif ya, tergantung dari banyaknya kasus. Kalau saudara bisa mengungkapkan yang lain ya boleh 3, boleh 4, boleh 5. Baru ada kesimpulan ya, baru ditarik kesimpulannya yang bersifat umum. Jadi itu pokok atau inti pokok dari paragraf itu ada di akhir. Ya. Makanya ketika kita membaca buku, kalau pengen cepat ya baca awal paragrafnya atau baca akhir paragrafnya saja, tinggal di mana posisi kalimat intinya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalau di buku itu ya campur-campur ya, kadang di awal, kadang di akhir paragraf. Begitu juga ketika di dalam membuat skripsi, tesis, disertasi itu kalimat intinya bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Nah, contohnya ini. Untuk menjadi seorang guru, syarat utamanya adalah sarjana. Ini sebenarnya kalimat khusus, akan tetapi tidak cukup sarjana saja. Calon guru harus memiliki IPK minimal 3. Kemudian calon guru harus kompeten dalam bidang menguasai TIK.
Jika semua persyaratan administrasi sudah terpenuhi, mereka harus lulus serangkaian tes yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi, nggak ada kata jadi. Jadi, tidak selalu sih ya, tidak selalu dengan kata jadi atau misalnya yang lain adalah sehingga, maka dari itu. Gitu. Itu untuk mengindikasikan bahwa itu adalah paragraf induktif ya. Jadi memang tidak mudah untuk dapat diterima menjadi guru sekolah. Kalimat intinya di sini, menjadi guru sekolah itu sulit, intinya seperti itu. Nah, kesulitan-kesulitan itu ada di mana saja ini di para kalimat-kalimat yang mendahuluinya. Jadi mahasiswa itu sulit. Nah, kenapa kok sulit? Nah, saudara jelaskan dulu kesulitan-kesulitannya. Harus membayar setiap semester, tugasnya banyak, kuliahnya misalnya daring, internetnya susah, beratnya menjadi mahasiswa di masa pandemi. Ya, misalnya saudara ingin menjelaskan kalimat itu ya boleh silakan. Ya, tinggal mau dikasih di mana ya kalimat intinya. Mau di awal paragraf boleh, di paragraf boleh. Ya. Kemudian ini contoh induktif yang lain. Jadi perkembangan teknologi bukan sesuatu yang harus dicemaskan, tapi sesuatu yang harus digali manfaatnya. Ini di sini di kalimat intinya di akhir. Nah, di atas-atasnya kalimat pertama ini adalah khusus satu. Janganlah kita mencemaskan perkembangan teknologi saat ini. Pandai-pandailah kita memanfaatkan media ini dan memilih yang positif. Khusus satu, khusus dua. Kemudian ini khusus tiga, kemudian ini khusus empat, kemudian ini khusus lima, maka diambil sebuah kesimpulan. Jadi, maka dari itu, sehingga, dan seterusnya. Itu induktif. Bisa diterima ya, teman-teman ya. Bisa lah ini pelajaran SMA. Ya. Bahasa Indonesia juga sudah dapat, saudara. Nah, kemudian ada kausal. Nah, kausal itu sebab akibat. Ya. Proses berpikir yang bertolak dari adanya hubungan sebab dan akibat dari suatu peristiwa atau kejadian. Ya. Sebab akibat bisa proses berpikir yang bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai sebab menuju ke peristiwa yang dianggap sebagai akibat. Bisa juga dibalik akibat sebab. Proses berpikir yang bertolak dari peristiwa yang dianggap sebagai akibat menuju peristiwa yang dianggap sebagai sebab. Ya, jadi dalam konteks ini kita kadang susah membedakan mana yang sebab, mana yang akibat. Maka saudara harus pintar-pintar memilih. Kalau saya mengatakan hujan dan banjir, gitu. Hujan dan banjir, mana yang sebab, mana yang akibat? Itu contoh saja. Kira-kira yang mana, teman-teman? Hujan. Hujan dan banjir itu. Hujan, Pak. Hujan itu apa? Sebab dan banjirnya akibat. Oke, ya. Bisa ya, bisa membedakan ya. Jadi hujan sebab, banjir itu akibat. Ya, walaupun konteksnya bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita sebenarnya buang sampah sembarangan itu adalah sebabnya, akibatnya adalah banjir. Jadi kita tidak boleh menyalahkan banjirnya itu ya. Ya, semoga saudara bisa menerima ya. Jadi itu. Contoh-contoh yang lain ya masih banyak. Selanjutnya ada juga yang akibat-akibat. Di sini akibat semua. Proses berpikir yang bertolak dari suatu akibat menuju ke akibat yang lain tanpa menyebut atau mencari sebab umum yang menimbulkan akibat-akibat tersebut. Peristiwa satu menjadi sebab bagi peristiwa dua. Peristiwa dua merupakan akibat dari peristiwa satu dan seterusnya. Jadi gini, kita contohkan tadi, misalnya buang sampah sembarangan itu mengakibatkan banjir. Buang sampah itu adalah sebabnya, akibatnya adalah banjir. Ya. Nah, itu kalau yang tadi sebab akibat dan akibat sebab. Nah, sekarang kalau akibat-akibat berarti banjir itu membawa dampak yang lain. Ya. Banjir yang terjadi di sore hari kemarin menimbulkan
banyak rumah yang terendam. Nah, di situ kita mencari akibat-akibat lain. Karena rumah terendam, maka semua warga mengungsi. Nah, itu akibat yang disebabkan dari akibat yang pertama. Karena rumah terendam, maka warga mengungsi. Ya. Karena warga mengungsi, maka banyak kekurangan makanan. Ya. Itu kekurangan makanan itu terjadi karena banyaknya warga yang mengungsi. Nah, karena terlalu banyaknya kekurangan makanan sehingga harga makanan menjadi mahal. Nah, kenapa harga makanan menjadi mahal? Karena minimnya makanan tadi. Jadi akibat satu menjadi akibat dua, akibat dua menjadi akibat tiga, akibat tiga menjadi akibat empat. Jadi kayak ada hal yang berantai gitu. Bisa ya, saudara tangkap ya? Bisa, Pak. Ya. Jadi kita tidak membahas sebabnya, tapi kita hanya membahas akibatnya saja. Akibat banjir tadi mengakibatkan rumah terendam. Rumah terendam mengakibatkan orang mengungsi. Orang mengungsi mengakibatkan kekurangan makanan. Kekurangan makanan mengakibatkan harga makanan mahal. Nah, itu jadi masih ada benang merahnya, masih ada keterkaitannya yang berasal dari masalah-masalah sebelumnya. Nah, gitu. Sebab akibat, ya ini tadi sudah dicontohkan, akibat sebab sudah dicontohkan, akibat-akibat, ini tadi ya dicontohkan juga, ini ada juga tadi. Kalau ini analogi, kalau sebab-sebab itu nggak ada ya. Kalau sebab itu yang mestinya ada akibat, sehingga strukturnya tadi tiga, sebab, akibat, akibat sebab, sama akibat-akibat. Kalau analogi ini beda lagi, analogi adalah kesamaan, pengambilan atau penarikan kesimpulan dengan asumsi jika dua hal memiliki beberapa aspek kesamaan, maka dimungkinkan dalam aspek yang lain pun memiliki kesamaan. Jadi analogi itu kita membuat sebuah kesimpulan. Itu misalnya mahasiswa A mengatakan kuliah daring itu menghabiskan pulsa. Mahasiswa B kuliah daring membuat materi susah terserap. Maka analoginya, kesimpulannya adalah kuliah daring tidak baik untuk dilakukan. Itu paham ya? Atau contoh yang lain, misalnya kuliah daring, kita ambil yang lain. Kuliah daring, mahasiswa merasa senang karena tidak harus datang ke kampus. Kuliah daring, mahasiswa merasa lebih rileks karena tidak bertatapan langsung dengan dosen. Maka kesimpulannya kuliah daring bagi mahasiswa itu menyenangkan. Jadi ada beberapa kesamaan dari suatu kasus sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari kesamaan-kesamaan yang disampaikan itu. Itu yang disebut dengan analogi. Saya rasa bisa. Contohnya nih. Seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterimanya seperti kertas putih dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bila bayi dididik dengan baik, maka akan seperti kertas terisi dengan hal yang baik dan bermanfaat bagi siapapun. Jadi, membentuk kepribadian baik seorang anak ibarat menulis kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini menganalogikan juga bahwa bayi itu seperti kertas putih. Ya, bayi itu suci, bayi itu seperti kertas putih, maka mendidik bayi itu ibarat kita menulis di atas kertas putih. Jadi ada perumpamaan-perumpamaan yang dituliskan, tetapi ada kesimpulan yang sama yang bisa ditarik. Ini generalisasi, pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diminati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian. Jika dibakar, botol minum akan meleleh. Jika dibakar, sedotan akan meleleh. Dan jika ember pun dibakar akan meleleh. Jadi, jika benda plastik dibakar akan meleleh. Ya. Ini generalisasi kita mengambil sebuah kesimpulan dari
kejadian-kejadian yang bersifat khusus tetapi karakteristiknya sama. Ya, kalau analogi itu lebih kepada tadi perumpamaan, ya kalau generalisasi itu berdasarkan hal-hal yang fakta. Ini latihan, saya rasa saudara bisa. Susunlah sebuah paragraf induktif, panjangnya minimal 5 kalimat. Susunlah sebuah paragraf deduktif, panjangnya minimal 5 kalimat. Susunlah sebuah paragraf sebab akibat, panjangnya minimal 5 kalimat. Jadi gini, kalau induktif 5 kalimat, berarti di dalamnya ada minimal ya 5 kalimat. Kalau saudara mau membuat 5 kalimat, berarti ada 1 kalimat inti, ada 4 kalimat khusus. Ya, begitu juga yang deduktif. Berarti ada 1 kalimat inti di awal paragraf, ada 4 kalimat penjelas di belakangnya. Kalau induktif berarti khusus, ada 4, baru umum. Kalau deduktif berarti umum, titik, khusus 1, khusus 2, khusus 3, khusus 4. Kalau paragraf sebab akibat, minimal 5 kalimat, berarti sebabnya 1, ya, akibatnya apa saja. Ya, akibatnya ada apa saja. Sebab 1, akibat 1, akibat 2, akibat 3, akibat 4. Kuliah pandemi terasa sangat menjenuhkan misalnya gitu. Nah, akibatnya apa? 1, 2, 3, 4. Nah, saudara bisa mencari masalahnya sendiri. Kemudian akibat sebab, ya, berarti akibat 1, akibat 2, akibat 3, akibat 4, sebabnya di belakang. Ya. Tapi ini untuk konteks yang berbeda ya, jangan dibuat sama. Misalnya di sini banjir, kemudian tadi di sini rumah tenggelam, orang mengungsi, kemudian makanan mahal dan seterusnya. Nanti yang nomor 4 juga sama, tinggal dibalik aja. Enggak seperti itu. Ini harus dari topik yang berbeda gitu ya. Dari topik yang berbeda. Nomor 5, susunan sebuah paragraf akibat-akibat, minimal 5 kalimat. Nah, ini juga topik yang berbeda dengan yang 3-4 juga. Sudah, itu tugasnya. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin didiskusikan? Nanti saya buat di Elenanya untuk saudara mengunggah tugasnya. Bagaimana? Mubeng atau mubeng? Enggak lah, enggak mubeng lah ya. Buat pemanasan biar otak kita itu bekerja. Kalau otak kita bekerja itu harapan hidup kita itu semakin tinggi. Jadi orang yang berpikir itu usianya lebih panjang daripada orang yang nggak berpikir. Hasil riset itu seperti itu. Gitu ya. Oke, banyak kasus, banyak saudara mau nulis pengalaman pribadi juga boleh, kehidupan sekarang juga boleh, kondisi pandemi sekarang seperti boleh, perasaan yang sedang saudara rasakan sekarang juga boleh, perasaan orang lain juga boleh, curhat juga boleh. Nah, kalau ini boleh imajinasi ya, jadi saudara nulis bukan berdasarkan referensi. Orang latihan membuat kalimat sebab akibat itu kan memprediksi saja. Itu jadi tidak harus menggunakan rujukan, kutipan gitu. Misalnya pohon mangga saya berbuah sangat banyak. Nah, itu kalimat umumnya. Kemudian beberapa buah mangga saya kasihkan ke tetangga. Nah, kemudian tetangga mengatakan buah mangganya enak. Nah, kemudian tetangga suka sama saya. Itu juga bisa kayak gitu. Itu ya, saudara bisa mencari contoh-contoh yang lain, teman-teman. Semoga paham dan bisa diterima untuk pertemuan kali ini. Ini 37 bersama saya, artinya 36 hadir semua. Oh ya, saya anggap masuk semua ya. Semoga tidak ada yang double. Karena di sini pas 36 mahasiswa, 1 dosen. Begitu, ada yang didiskusikan atau ditanyakan, teman-teman? Cukup. Ini saya buat di Elena, terakhir mengunggah berarti kita kan kuliah hari apa sih ini, Rabu ya.
Berarti saudara terakhir mengunggah hari Selasa jam 12 malam. Ya tidak perlu menunggu Selasa jam 12 malam, selama slow ya dikerjakan aja. Tentu saja di Word, ya. Atau di PowerPoint juga boleh ya, medianya apa saja boleh. Yang penting poin-poinnya jelas tadi, nomor 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana, 5 mana. Oke, teman-teman ada yang akan didiskusikan, ditanyakan? Sudah cukup, lelah? Masih ada kuliah lagi setelah ini? Sudah tidak kuasa menjawab sepertinya ya. Baik, terima kasih karena sudah diam, artinya ya sudah cukup. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti hasil rekodnya coba saya share di Elena agar saudara bisa mengulangi barangkali diperlukan. Oke ya.